Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Kurniasari dengan NIM 81114222087. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum internasional dari materi 1 hingga materi 7 semester 3 guna untuk memenuhi tugas pengganti UTS Hukum Internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 1 yaitu mengenai istilah-istilah dan pengertian hukum internasional. Yang pertama, pengertian hukum internasional. Dalam hubungan internasional, negara-negara memiliki peranan penting dalam berbagai bidang untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di tingkat internasional. Hubungan internasional tersebut tidak mungkin dapat berlangsung dengan baik jika tidak didukung instrumen hukum internasional yang mengikat dan dipatuhi negara-negara. Keberadaan hukum internasional bukan saja sangat penting, melainkan sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dalam masyarakat internasional saat ini. Sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan begitu luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuhinya dan melaksanakannya. Utamanya terkait dengan pengaturan hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya, yang di dalamnya termasuk peraturan hukum terkait dengan fungsi-fungsi lembaga-lembaga, organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka dengan sesamanya, atau hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subjek hukum non-negara atau non-state entities dan aktor-aktor negara yang baru atau new state actor, seperti kerjasama internasional dilakukan pemerintah daerah. Dalam hukum internasional diatur pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap individu dan subjek hukum non-negara juga. Subjek hukum non-negara juga tergolong menjadi bagian dari hukum internasional atau juga hubungan internasional. Kemudian pengertian hukum internasional menurut Martin Dixon, hukum internasional yaitu sekumpulan peraturan-peraturan terkait dengan pengaturan hubungan antara negara yang disebut sebagai hukum. Menurut Martin Dixon, kelemahan hukum internasional ini tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan konflik dan peperangan di Timur Tengah, termasuk pelanggaran hak asasi manusia oleh tim perdamaian negara-negara anggota PBB. Kemudian, D.W. Greg menyebutkan kelemahan hukum internasional ini, yaitu yang pertama, kekurangan dalam hal lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat hukum. Kemudian yang kedua, ketidakhadiran pengadilan yang berwenang mengadili seluruh sengketa yang wajib ditangani. Kemudian yang ketiga, kelemahannya yaitu dalam penjatuhan sanksi bagi negara yang melanggar hukum. Hukum internasional ini dibedakan menjadi dua, yaitu hukum internasional privat dan hukum internasional publik, yang dimana pengertian hukum internasional privat yaitu merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum ini mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas atau negara, hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Pemaknaan ini yang akan digunakan untuk mendefinisikan hukum internasional. Jadi, hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, yaitu diantaranya ada negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu dengan yang lain. Yang kedua, mengenai peristilahan hukum internasional, yaitu yang dimana pengertiannya yang pertama ada hukum bangsa-bangsa, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Law of Nation, Great against Fall Courage.
Yang kedua, hukum antar bangsa-bangsa atau hukum antar negara, yang dimana istilah-istilah tersebut dalam batas tertentu juga menggambarkan isi dan ruang lingkup dari hukum internasional. Dengan mulai identiknya bangsa dan negara, di mana negara-negara muncul belakangan kemudian tidak lagi identik dengan bangsa-bangsa yang dikarenakan memang tidak berlandaskan asas kebangsaan atau nationalization status, melainkan lebih menekankan pada asas teritorialitas atau biasa disebut dengan asas kewilayahan. Dengan begitu, istilah hukum bangsa-bangsa ataupun hukum antar bangsa ini pun mulai ditinggalkan. Jadi istilah hukum antar bangsa atau interstate law yang tidak lagi berdasarkan asas kebangsaan, tetapi berdasarkan pada asas kewilayahan. Di samping itu, hukum internasional juga mengenal peristilahan hukum internasional khusus, misalnya Konvensi Eropa mengenai HAM, dan hukum internasional regional, misalnya hukum internasional di Amerika Latin. Kemudian yang ketiga, hukum internasional atau international law dan world suffrage. Kedua hukum tersebut berangkat dari titik pandang yang berbeda. Mengapa demikian? Karena hukum internasional ini didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka, tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara-negara. Sehingga tertib hukumnya ini berkoordinasi, sedangkan world law didasarkan atas konsep negara dunia yang tunduk pada suatu supranasional sehingga tertib hukumnya subordinasi. Kemudian ada peristilahan hukum internasional yang membumi. Jadi globalisasi telah masuk sampai ke ranah privat dan lokal. Globalisasi di sini bukan berarti sesuatu di luar kita. Ia sekarang telah menjadi bagian dari kehidupan kita, misalnya mengenai isu-isu pelaksanaan demokrasi dan HAM, lingkungan hidup, standar perburuan, gender, dan korupsi merupakan desakan-desakan internasional yang telah menjadi permasalahan lokal. Oleh karena itu, diperlukannya kekritisan dalam resepsi hukum internasional, contohnya simbiosis mutualisme antara demokrasi dan free market. Kemudian ada masyarakat internasional dan strukturnya. Dengan bertitik tolak pada ungkapan ubi societas ubi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dengan demikian pula, dengan hukum internasional tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat internasional. Dalam hal ini, yang dimaksud masyarakat internasional adalah subjek-subjek hukum internasional itu sendiri yang saling mengadakan hubungan satu dengan yang lain. Berbeda dengan struktur masyarakat nasional yang tunduk pada suatu badan yang jenjangnya lebih tinggi dari masyarakat tersebut, masyarakat internasional tidak mengenal badan atau lembaga di atasnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada masyarakat internasional itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa masyarakat internasional badan yang berkedudukan lebih tinggi daripada masyarakat internasional itu. Masyarakat internasional yang tidak tunduk pada badan yang kedudukannya lebih tinggi daripada masyarakat nasional hidup dalam suasana sub yang dimana ini yang disebut dengan sematordinansi, yang dimana masyarakat internasional itu sebagai badan yang ditempatkan di atas masyarakat nasional, maka oleh karena itu badan itu dapat menetapkan peraturan-peraturan hukum yang harus ditaati oleh yang diperoleh pada nasional anggota masyarakat nasional. Badan yang ditempatkan di atas masyarakat nasional tersebut dapat memaksakan berlakunya hukum nasional yang dibuatnya itu terhadap masyarakat nasional, sehingga struktur masyarakat nasional dan hukum nasional adalah subordinasi. Masyarakat internasional tidak mengenal badan supranasional yang berkedudukan lebih tinggi daripada masyarakat internasional. Mengapa demikian? Karena struktur masyarakat internasional terdiri dari subjek-subjek hukum internasional yang berkedudukan sama derajat antara satu dengan lainnya. Mengapa demikian? Karena tidak ada beban supranasional, maka tidak ada badan yang mempunyai otoritas untuk membuat hukum internasional atau otoritas untuk membuat hukum internasional atau otoritas untuk
memaksakan supaya hukum internasional itu ditaati oleh masyarakat internasional itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum internasional itu tentu saja tidak berasal atau bersumber dari badan supranasional itu, karena memang tidak pernah ada, melainkan tumbuh, berlaku, dan berkembang dari dan di dalam serta di antara masyarakat internasional itu sendiri. Struktur masyarakat internasional yang demikian itulah yang disebut sebagai masyarakat koordinasi, dan hukum internasional pun juga berstruktur sesuai dengan masyarakat internasional, yaitu sebagai hukum koordinasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian istilah-istilah dari hukum internasional.